Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah ketaatanmu kepada Allah menggembirakanmu, karena kamu melihat telah melaksanakannya. Tetapi, gembiralah karena melihat ketaatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Ucapkanlah, dengan sebab anugerah Allah kepada hambanya, maka dengan demikian itulah mereka patut bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dilarang kepada orang yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang telah sampai kepadanya dari melihat kepada amal perbuatan mereka dan ahwal yang mereka berada di dalamnya. Orang yang masih dalam perjalanan belum mencapai keteguhan benar bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal dan ahwal. Adapun orang yang telah sampai, telah dilenyapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesadarannya ke dalam penyaksian melihatnya. Tidak lagi melihat kepada amal dan ahwal. Hati yang baru keluar dari selimut kegelapan, dan masuk kepadanya cahaya nur ilahi, akan melahirkan sikap gemar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dahulu dia memaksa dirinya untuk beribadah, kini dia merasa mudah untuk beribadah dan tidak merasa berat walaupun banyak ibadah yang dilakukannya. Perubahan yang terjadi ini disadarinya dan dia sangat bergembira dengan perubahan tersebut. Kadang-kadang dia membandingkan amal kebaikannya dengan amal kebaikan orang lain yang masih hanyut dalam kelalaian. Bertambah terlihat olehnya akan kekuatan dia melakukan ibadah. Bertambah pula kegembiraannya. Lahirnya perasaan demikian adalah karena kuat azamnya untuk berjuang membuang sifat-sifat tercela dan menghidupkan sifat-sifat terpuji. Apabila dia melihat sifat-sifat terpuji sudah menghiasi dirinya, timbullah kegembiraannya karena usahanya telah mengeluarkan hasil yang baik. Beginilah kesan yang muncul pada orang yang bersandar kepada usaha dan amalnya. Inilah yang selalu berlaku kepada orang yang masih di peringkat permulaan, sebelum hatinya mencapai kematangan. Orang yang bersandar kepada usaha dan amalnya tidak dapat maju dalam bidang kerohanian. Jika dia mau maju dalam perjalanannya, dia hendaklah mengubah haluan pandangannya. Dia tidak boleh lagi memandang dari amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya dia hendaklah memandang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada amal. Dia tidak seharusnya melihat amal sebagai kendaraan yang membawanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dia seharusnya melihat amal itu adalah tarikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dapat menuju kepadanya. Dia tidak seharusnya merasa gembira melihat amalnya membawanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penglihatan begini mengandungi tipu daya. Dia hendaklah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bertindak membawanya dekat dengannya. Amal yang lahir daripadanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bahwa dia dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Inilah seharusnya membuat dia bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang perkara ini dengan firman-Nya. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat-Nya, maka dengan demikian seyogyanya lah mereka bersukacita. Itulah yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat 58, Surah Yunus. Dan jika tidaklah karena limpahan karunia Allah dan belas kasihan-Nya kepadamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit saja, yaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Ayat 83, Surah An-Nisa. Ayat di atas mengajak kita melihat bahwa diri kita tidak mempunyai daya dan upaya. Tidak bergerak sebesar zarah pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan segala sesuatu, termasuklah amal kebaikan yang kita lakukan. Kita sendiri tidak mampu melakukan perbuatan baik itu. Apa juga kebaikan yang muncul dari kita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha kita. Jadi, kita sepatutnya bergembira menerima rahmat-Nya, tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan. Satu lagi tipu daya yang halus, yang sering mengganggu perjalanan seorang murid adalah keinginan untuk mengetahui makam yang telah dicapainya. Dia suka mengintai-intai dirinya. Dia bertanya pada dirinya apakah hatinya sudah suci bersih, apakah dia sudah mencapai martabat wali Allah, apakah dia sudah menjadi insan kamil, apakah dia sudah mencapai makam bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah ada kekeramatan pada dirinya dan lain-lain derajat kerohanian. Perkara yang seperti ini boleh mengganggu perjalanan kerohanian, karena ia menjuruskan perhatian kepada diri sendiri, dan menambahkan kekebalan hijab diri dan semakin menutup mata hati dari melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dia menghidupkan
dirinya dalam kesadarannya selagi itulah dia tidak dapat masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah terlebih dahulu mencapai makam benar bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal dan ahwalnya. Hatinya selalu teguh bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersama-sama dirinya, amalnya dan kedudukan kerohaniannya. Maksud dan tujuan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan ahwal bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk menuju kepada tujuan. Orang yang telah sampai kepada matlamat memperolehi kedudukan benar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal, nafsu dan hati berada dalam suasana harmoni. Apabila akal dan nafsu tidak lagi menghijab, maka mata hatinya menjadi terbuka dan dia masuk kepada penyaksian. Hatinya menyaksikan amal kebaikan yang keluar dari dirinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lenyap dalam perbuatan, takdir atau lakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lagi melihat kepada amal tersebut. Ahwal adalah tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kesadaran si hamba hilang dalam penyaksian hakiki mata hati. Pandangan yang hakiki tidak memperlihatkan amal dan ahwalnya. Dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa. Semoga faham.